الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات حسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan. Dengan keimanan itu kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita datang ke rumah Allah ini dengan satu visi, dengan satu misi, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hidup kita di dunia ini dan ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada kita semua, terkhusus diri khatib sendiri, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita beriman dan bertakwa kepada Allah, hendaknya sampai malaikat maut datang menjemput kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika tenggelamnya matahari di hari kemarin, maka bergemalah kumandang takbir, yang mana pada hari itu Ramadan telah resmi meninggalkan kita. Ramadan telah jauh meninggalkan kita. Maka oleh karena itu di Ramadan perbanyak kita introspeksi diri. Di Ramadan perbanyak kita perbaiki diri, sehingga begitu keluar Ramadan insyaallah dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita layak mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Daripada itu pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya datang ke rumah kita, datang ke depan pintu rumah kita yang ingin melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat, seraya malaikat tersebut berdoa, ya Allah,
ampuni dosa si fulan ya Allah. Ya Allah, terima dosa si fulan ya Allah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam golongan umatmu yang engkau berkahi, yang engkau ridhoi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kita sangat bangga, kita sangat berbahagia pada hari ini. Bagaimana tidak, 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menahan haus, menahan lapar. Begitu pengorbanan kita lakukan, kita mengikuti perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama jangan sampai kepergian Ramadan pergi pula keimanan kita. Jangan sampai kepergian Ramadan kita tidak mau lagi mendirikan sholat. Jangan sampai kepergian Ramadan kita tak mau lagi berinfak dan bersedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, An Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyatul mimbar, falamma raqiyatul darajal ula qala amin. Summa raqiyatul saniya faqala amin. Summa raqiyatul salisa faqala amin. Faqalu ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa, sami'na qul amin salasa marra. Qala lamma raqiyatul darajatul ula ja'ani Jibril alaihi salam faqala sakiya abduraka Ramadan fansalahu minhu wa lam yughfar lahu faqalu amin. Summa qala sakiya abduraka walidayhi aw dahuma falam yudahul jannah faqultu amin. Summa qala sakiya abdu zukirtu indahu wa lam yusalli alaik faqultu amin. Rawahul Ibnu Huzaimah fi Sahihul At-Tirmizi. Apa kata Rasul dalam hadis ini? Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar, maka ketika itu Rasulullah ketika menaiki mimbar pertama, Rasul berkata amin. Rasul menaiki tangga mimbar yang kedua, Rasul pun berkata amin. Ketika Rasulullah menaiki tangga ketiga, Rasul pun berkata amin. Faqalu, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'na taqul amin, 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 amin marra. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tadi mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa wahai Rasulullah? Qala, Rasul pun menjelaskan. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, sesungguhnya di saat aku menaiki tangga pertama, Malaikatul Jibril datang menghampiriku seraya dia berdoa. Apa doa Malaikat Jibril ketika itu? Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, silakanlah bagi orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan. Mereka memasuki bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan-Mu wahai Allah. Maka aku pun berkata amin, kata Rasulullah. Lalu ketika aku menaiki tangga yang kedua, Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Celakalah bagi orang-orang yang mana kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi tidak menyebabkan mereka masuk ke surga, wahai Allah. Maka aku pun berkata amin. Dan ketika Rasulullah menaiki tangga ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, celakalah bagi orang-orang yang apabila disebutkan nama Muhammad, nama Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mau berselawat kepada Rasul. Maka aku pun berkata amin kata Rasulullah. Apa maksud dari makna daripada hadis ini? Maka ketika ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah menaiki tangga pertama, Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah. Bayangkan, yang berdoa itu adalah malaikat Jibril, malaikat yang terbaik di antara malaikat, dan yang mengaminkan adalah orang yang terbaik, manusia yang terbaik dari Nabi Adam sampai kita saat ini. Manusia yang terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Apa doa malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW menaiki tangga pertama? Celakalah bagi orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan maghfirahnya Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak celaka? Allah sudah memberikan bulan yang sangat mulia. Maka sangat jelas sekali Allah mengajak, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana tidak celaka? Banyak orang-orang yang mengaku beriman, banyak orang-orang yang mengaku Islam. Saya beriman kepada Allah, saya Islam, saya mengakui Allah sebagai Tuhan, saya mengakui Muhammad sebagai Nabi. Tetapi ketika Ramadan datang mereka tidak berpuasa. Ketika azan berkumandang mereka tak pernah sholat. Ketika mereka mampu untuk mengeluarkan zakat, mereka mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mereka tidak melaksanakan. Maka celaka bagi orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Mereka tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, mendirikan malam Ramadan dengan keimanan, dengan penuh perhitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersungguh-sungguh, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, apalagi di saat kita mampu mendapatkan Lailatul Qadar, maka sangat berbahagia kita. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sama halnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih selama 83 tahun. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ketika Rasulullah menaiki tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan, celakalah bagi orang-orang yang apabila kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tetapi tidak menyebabkan mereka masuk surga, wahai Allah. Celaka bagi orang-orang ini, wahai Allah. Rasul pun berkata, amin. Bagaimana tidak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu hebat pengorbanan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tetapi lebih hebat lagi pengorbanan daripada ayah dan ibu kita, orang tua kita. Bagaimana tidak, di saat mereka melahirkan kita,
di saat kita masih dalam kandungan seorang ibu kita. Mereka bersusah payah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Apapun aktivitasnya selalu dibawanya. Di saat ke ladang dibawanya kita, di saat ke pasar dibawanya kita, di saat susah dibawanya kita, di saat senang dibawanya kita, di saat apapun selalu kita dibawanya. Itu hebatnya seorang ibu. Dan begitu pula seorang ayah kita, ayah yang tak pernah lelah, yang selalu memberikan nafkah yang terbaik untuk keluarganya. Kita ingin sekolah dibiayai oleh ayah kita. Kita ingin menjadi orang yang terbaik dibiayai oleh ayah kita. Kita menjadi seorang sarjana, profesor dan segala macamnya dibiayai oleh ayah kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan kita lupakan kebaikan daripada ayah dan ibu kita. Apalagi terlebih seorang ibu. Ibu adalah sosok wanita yang luar biasa. Kita hari ini bisa menjadi imam, itu berkah daripada doa ibu kita. Kita pada hari ini bisa menjadi khatib, itu berkah daripada doa ibu kita. Kita hari ini bisa menjadi pejabat, itu berkah daripada doa ibu kita. Kita hari ini bisa menjadi orang kaya, orang sukses, orang yang terbaik, itu berkah daripada doa ibu kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika datang seorang pemuda kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik wahai Rasul? Maka Rasul pun berkata, ummuka, ibumu. Lalu kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibu. Lalu kepada siapa lagi wahai Rasul? Abuka, ayahnya. Begitu hebatnya seorang ibu, sampai Rasulullah SAW, ummuka, 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 ibumu. Perhatikan ibu. Lihat ibu kita. Apakah pernah pada hari ini kita melihat wajah ibu kita? Apakah pada hari ini kita bisa melihat wajah ibu kita? Mungkin ibu kita yang ada di kampung, apakah ketika kita pejamkan mata kita masih melihat wajah ibu kita? Kalau kita masih melihat wajah ibu kita saat ini, maka coba kita pejamkan mata kita. Kita pejamkan mata kita bayangkan wajahnya. Bayangkan kebaikannya, bayangkan apa yang telah diberikannya kepada kita. Jangan kita malu kepada ibu kita. Banyak pada hari ini anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Banyak hari ini anak-anak yang tidak tahu diri. Hari ini banyak anak-anak ketika dia kaya, ketika dia sukses, dia durhaka kepada ibunya. Mana akal kita? Mana hati nurani kita? Ibu yang telah membesarkan kita, bersusah payah membesarkan kita. Ketika kita kaya, ketika kita sukses, kita lupakan ibu kita. Mana otak kita? Mana hati nurani kita? Kita mengaku cinta kepada ibu kita. Kita mengaku sayang kepada ibu kita. Pernahkah kita mendoakan ibu kita? Ibu kita yang masih hidup, pernahkah kita cium tangannya? Wahai ibu, wahai ibu, kita cium tangan ibu kita. Wahai ibu, ampuni dosaku, wahai ibu, ampuni dosa anakku, wahai ibu. Pernahkah kita peluk ibu kita? Kenapa kita malu dengan ibu kita? Ibu kita yang sudah kering, ibu kita yang sudah tidak kuat lagi melakukan, ibu kita tak sanggup lagi menolong kita. Mengapa kita malu? Peluk ibu kita, sayangi ibu.
kita, takkan diterima ibadah kita demi Allah, takkan diterima ibadah sholat kita, takkan diterima ibadah puasa kita, tidak akan diterima ibadah zakat kita, tidak akan diterima ibadah haji kita selagi kita durhaka kepada ibu kita. Kita durhaka kepada ibu kita, sia-sia semua amalan kita. Ridullah wa ridul walidain, sutullah wa sutul walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada ayah ibumu, kemurkaan Allah tergantung kepada ayah dan ibumu. Maka hari ini, di saat kita masih mempunyai ibu yang masih hidup, di saat kita masih mempunyai ayah yang masih hidup pada hari ini, datangi ibu kita, datangi ayah kita, cium tangannya, cium pipinya. Bisa jadi ciuman kita pada hari ini adalah ciuman Quran. Bisa jadi ciuman kita pada hari ini tidak akan pernah kita rasakan. Jangan kita malu dengan ibu kita yang keriput. Jangan kita malu dengan ayah kita yang sudah bungkuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amanin an istari wa liwalidayhi ilaihi yaj'al masir. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, seandainya kita sanggup menggendong ibu kita dari kampung kita, dari Pekanbaru saat ini, kita gendong ibu kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umrah, maka sungguh hadirin yang dirahmati Allah, takkan terganti setetes air susunya yang telah masuk ke dalam tubuh kita, takkan terganti darah setetes ketika dia melahirkan kita. Maka pada hari ini, jikalaulah kita sanggup mendatangi ibu kita, datangi segera. Jikalau dia jauh, pulanglah. Jikalau dia sudah meninggal dunia, datangi kuburannya, ziarahi kuburannya, berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau ayah kita sudah tiada, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Kita buktikan bahwasanya kita termasuk anak-anak yang soleh yang pernah didoakan ibu kita. Jangan kita menjadi anak-anak yang durhaka. Tak ada gunanya pangkat, tak ada gunanya jabatan. Ibu kita menyuruh kita pulang tak butuh dengan uang kita. Ibu kita menyuruh kita pulang tak butuh dengan kendaraan kita. Ibu kita menyuruh kita pulang tak lain dan tak bukan, ia hanya sekedar rindu dengan kita. Ia sangat sayang kepada kita. Walaupun di saat ini kita sudah menjadi seorang tua, walaupun saat ini kita sudah mempunyai anak yang besar-besar, tetapi kita di mata ayah kita di mata ibu kita, tetaplah anak yang masih membutuhkan orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, di saat Rasulullah SAW menaiki tangga yang ketiga, malaikat Jibril seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, celakalah bagi orang-orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka enggan berselawat kepada Nabi Muhammad, dan Rasul pun berkata amin. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu berselawat kepada Rasul.
Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah ke atas Rasul dengan selawat terbaik. Maka pada hari ini bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan berbanyak selawat, karena sesungguhnya selawat itu bisa menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, di hari yang fitrah ini, di hari yang fitri ini, di Aidil Fitri, di hari yang berbahagia ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, agar kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, orang-orang yang celaka. Tetapi harapan kita bisa menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah, bersih atas segala dosa-dosa kita, bersih atas kotoran-kotoran dan najis pada tubuh kita, sehingga kita layak mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Aidil Fitri kita pada hari ini. Mudah-mudahan berkah dan membuat kita semakin cinta kepada Allah, semakin ridho kepada Allah, semakin takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadithun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa 'afiyatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami wahai Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami wahai Allah. Jikalau hari ini orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, berkahi umurnya ya Allah. Yang hari ini orang tua kami yang sedang tiada ya Allah, orang tua kami yang hari ini sudah meninggal ya Allah, lapangkan umurnya ya Allah, berikan keterangan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami banyak salah ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Terkadang kami masih sampai hari ini kami masih berdoa kepada-Mu ya Allah.
Kami masih durhaka kepada ayah ibu kami ya Allah. Pada hari ini kami masih menjadi orang yang tidak baik ya Allah. Hari ini terkadang kami masih lalai kepada-Mu ya Allah. Terkadang azan berkumandang kami lalai ya Allah. Terkadang Engkau menyuruh kami agar puasa kami masih lalai ya Allah. Begitu pula dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Kami masih sering durhaka kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Pada hari ini kami kadang-kadang berkunjung kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Di saat kami sudah menikah ya Allah, di saat kami sudah berkeluarga ya Allah, kami lupa kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Kami terkadang lebih cinta kepada istri kami ya Allah. Kami kadang lebih cinta dengan suami kami ya Allah. Kami lupa dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Orang yang telah berjasa membesarkan kami, orang yang telah bersusah payah memberikan kehidupan untuk kami ya Allah. Dia rela menahan laparnya hanya untuk kami ya Allah. Dia rela menahan kesedihannya hanya untuk kami ya Allah. Padahal dia tidak makan, dia rela memberikan makanan yang sedikit itu untuk kami ya Allah. Tetapi apa yang kami balas ya Allah? Kami berdoa kepada ayah ibu kami ya Allah. Kami tidak baik kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Terkadang suara kami lebih besar daripada suara ibu kami. Suara kami terkadang menghargai ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mampu mengucapkan minta maaf kepada ayah kami, mampu mengucapkan minta maaf kepada ibu kami. Kami tidak ingin menjadi anak yang durhaka ya Allah. Kami tidak ingin menjadi anak yang masuk neraka ya Allah. Kami tidak ingin menjadi anak yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mampu mengucapkan kata maaf kepada ayah dan ibu kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum